Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Setelah memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, izinkan Al-Fakir menyampaikan kelanjutan dari dakwah. Terakhir kita udah bahas surat Al-Baqarah sampai ayat yang ke-140 ya, terakhir, dan kita singgung sedikit tentang perjalanan Nabi Allah Ibrahim. Dan berikutnya hari ini taklim kita seharusnya melanjutkan, yaitu apa yang terjadi pasca Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin, pasca Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menumbangkan Namrud, tidak dengan kekuatan daripada Nabi Ibrahim. Artinya bukan Nabi Ibrahim, tapi Allah sendiri yang turun tangan. Dan Allah hinakan sehina-hinanya hanya dengan seekor nyamuk gitu. Yang tadinya kuasa Namrud, memang demikianlah saudara, kita ini memang suka tertipu dengan casing. Raja itu casing, presiden itu casing, menteri itu casing, pejabat itu casing, penjahat bahkan casing. Bukan menghina ya, tukang beca pun casing. Apa maksudnya casing? Gelas ini saudara, gelas ini nih maksudnya casing. Diisi air paling 2.000. Gelas ini diisi air, sama gelasnya jadi 10.000. Gelas ini diisi madu pramuka, berapa? Ceban dah, 20.000 dah. Gelas ini diisi madu Yaman, 1 juta baru dapat gitu ya. Gelas ini diisi parfum Dunhill Blue, yang 100 gram 1 juta, yang 100 mili 1 juta. Ini 200 mili 300 mili bisa jadi ya 2 juta 3 juta lah begitu. Yang Al-Fakir mau sampaikan, casingnya tetap tergantung isinya. Itulah iman. Seperti yang Al-Fakir sampaikan, casingnya boleh raja, casingnya boleh presiden, casingnya boleh menteri, casingnya boleh KPK, casingnya boleh DPR, casingnya boleh supir angkot, casingnya boleh, casing apapun. Gak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalamnya yang dilihat, isinya yang dilihat. Di mata Allah boleh jadi supir angkot lebih mulia daripada pejabat. Di mata Allah boleh jadi orang-orang KPK, orang-orang DPR lebih mulia daripada yang lain. Di mata Allah boleh jadi ternyata tukang pinggir jalan, tukang apa boleh jadi lebih mulia di hadapan Allah. Itulah yang mesti kita ambil pelajaran dari seekor nyamuk yang telah menghinakan Namrud. Seekor nyamuk itu masuk ke dalam rongga hidungnya dan kemudian bersarang, dan kemudian dia pusing, dia pukul-pukul sendiri. Bayangkan, kagak ada yang berani dengan Namrud. Dengan izin Allah, dia pukul kepalanya sendiri sampai pecah dan mati. Ya, nah ini pelajaran sangat berharga buat kita. Namun saya tidak mau cerita soal hikmah itu. Tugas saya menyampaikan sejarah. Maka saya lanjut dengan sisi sejarah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin. Sejarah telah mencatat kegemilangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang patut kita ambil pelajaran adalah Ibrahim tidak pernah menyerang dengan kata-kata atau dengan fisik kepada Namrud. Rasulullah pun demikian. Jadi Islam itu biar dipahami, Islam itu gak demen nyerang, gak pernah nyerang, gak doyan nyerang. Tapi kalau diserang, pantang mundur. Kalau diserang, pantang surut ke belakang. Apa buktinya? Mari kita lihat pada waktu peristiwa Badar. Nabi itu diserang di bukit yang namanya Badar, di sumur yang namanya Badar, sekitar situ. Nabi membela diri, jadilah peperangan Badar, yang sebenarnya penyerangan Badar.
Nabi diserang di Bukit Uhud. Ya. Karena itu Nabi bertahan, Nabi melawan, akhirnya jadilah penyerangan Uhud. Kita kenal disebut dengan perang Uhud. Bukan Nabi yang demen perang. Salah seorang petinggi dari sebuah organisasi yang terbesar di Indonesia mengatakan, Islam itu penjajah. Ini luar biasa ini. Ini kalau orang ini sampai jadi ketua, sampai jadi menteri, naudzubillah min dzalik, untung nggak jadi ketua, nggak jadi menteri. Mulutnya jahat sekali, menuduh umat Islam sebagai penjajah. Yang ngomong dia, saya belum pernah dengar orang Kristen mencela agamanya. Betul? Saya belum pernah dengar orang Hindu mencela agamanya, belum pernah. Saya belum pernah dengar orang Hindu mencela biksunya, belum. Orang Hindu mencela viharanya, enggak ada. Orang Hindu mencela pura, ya. Orang Buddha mencela vihara, enggak ada. Mencela biksu, enggak ada. Belum pernah dengar orang Katolik menyerang Bunda Maria, menyerang Yesus, menyerang salib, belum. Yang ada adalah orang Islam menyerang agamanya sendiri. Yang ada adalah orang Islam menyerang ulama. Orang Islam menyerang Habib. Orang yang ngaku-ngaku Islam itu menyerang Islam, menyerang masjid, menyerang santri. Coba iya, apa iya ini? Ini siapa orang ini sebenarnya? Kok tega-teganya menyerang agamanya sendiri? Ulama diserang, Habib diserang, kiai diserang dengan kata-kata, dengan Facebook, dengan Twitter, dengan Instagram. Ada lagi juga yang serangan fisik, ya, nggak sedikit. Artinya confirm ini orang bukan orang beragama Islam, karena nggak mungkin dia mencela atau menyerang agamanya sendiri atau pemuka agamanya sendiri. Nggak mungkin. Orang-orang seperti ini dia rela duduk dengan orang-orang yang berpakaian minim lah begitu, tapi mencela orang-orang yang bercadar. Aneh kan? Orang-orang seperti ini, ya, rela berjabatan tangan dengan orang-orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak. Rela, ya, duduk akrab-akrab mereka, tapi anti banget hanya dengan orang yang mengatakan Maulid itu bid'ah dan tahlilan dikatain bid'ah dan sebagainya. Jadi toleransi mereka hanya berlaku kepada orang-orang yang non-muslim, sementara dengan orang muslim sendiri kebalikan, bersikap tegas, suka mengkafir-kafirkan, suka menyudutkan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah kita tahu persis pasca Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, lalu kemudian masuklah masa Nabi Allah Ishak dan Nabi Allah Ismail. Ketika Nabi Allah Ismail tiba oleh, ya, atas izin Allah oleh Nabi Ibrahim dan ibunda Siti Hajar ke Mekah, dan kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, dan Ibrahim kembali ke Yerusalem, kembali ke Hebron bersama Siti Sarah, yang kemudian Allah takdirkan ternyata hamil Siti Sarah dan punya anak Ishak. Maka Nabi Ibrahim kini punya Ishak di Yerusalem dan punya Ismail, ini di Palestina, ya, punya Ismail di Mekah. Untuk Ishak ditinggalkan Masjidil Aqsa, dan untuk Nabi Ismail ditinggalkan Masjidil Haram. Dua-duanya Nabi Ibrahim yang bangun. Sebagaimana Ibnu Abbas bertanya pada Rasulullah tentang hal ini, beliau menjawab Masjidil Haram yang pertama dibangun, dan Rasulullah menjawab kemudian Masjidil Aqsa yang dibangun, dan beliau melanjutkan jaraknya adalah 40 tahun kemudian. Nah, hadirin yang dimulakan Allah, yang ditinggalkan Nabi Allah Ishak, ya, itu Masjidil Aqsa, dan yang ditinggalkan untuk Nabi Allah Ismail Masjidil Haram. Dua-duanya hari ini, ya, sampai hari ini seharusnya menjadi warisan bagi umat Islam. Namun satu demi satu lepas, ya. Hebron, Masjid Ibrahimi, masjidnya ayahanda, masjid Nabi Ibrahim, lepas. Yerusalem, Palestina, Masjidil Aqsa, lepas. Dan yang tersisa adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid baru, dibangun Pak Nabi Muhammad. Di antara masjid yang tertua 3 itu, kita kalah. Kita kalah 2-1.
2 masjid diambil Yahudi, 1 masjid masih kita pegang, yaitu Masjidil Haram. Masjid Ibrahimi diambil Yahudi. Itulah masjid di mana berada Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Diambil. Kita hanya nurut apa kata mereka. Mereka lagi buka, mereka tutup, gitu loh, suka-suka mereka. Begitu juga Masjidil Aqsa, di bawah pengendalian, sebenarnya di bawah pengendalian United Nations sebenarnya. Tetapi hari ini kita saksikan mereka berkuasa sekali. Mereka di bawah kendalinya. Sampai-sampai orang-orang mau ke masjid itu dikendalikan oleh Yahudi laknatullah. Masjidil Aqsa yang seharusnya milik umat Islam hari ini bukan lagi di tangan umat Islam. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mukminin rahimakumullah. Ini udah dihubungin aja terus-terusan ini. Ya. Allahu akbar walillahil hamd. Ana sebentar. Kewajiban di kebun pala. Habis ini meluncur. Maafkan saya tuan-tuan, maafkan saya guru-guru ya. Karena emang ini amanah sih, jadi saya nggak bisa mengelak gitu ya. Baik, tapi kewajiban harus dijalankan dan ini bagian daripada menjalankan kewajiban. Ini juga dua-duanya kewajiban ya. Hadirin, kalau kita ambil pelajaran ini, kenapa sampai lepas dari tangan Islam? Cuma satu. Nggak usah banyak baca buku deh. Nggak usah banyak teliti-teliti deh. Cukup sama orang yang udah banyak buku, baca buku tanya. 1, tidak ada persatuan. Nggak ada persatuan, saudaraku. Antum kira apa coba di Palestina? Emang pada bersatu? Kagak. Ada 2 partai. Masuk ke masjid. Ada 2 partai. Ya. 2 partai itu sampai sekarang nggak pernah akur. Coba kalau mereka akur. Ya, coba kalau mereka akur. Maka bangsa Palestina nggak bakal bisa diinjak-injak oleh Israel seperti itu. Sayang 1000 kali sayang mereka nggak akur. Ngenes hati kita, saudara. Nah, bangsa Indonesia seperti ini kondisinya. Udah nggak bersatu, main jelek-jelekin, main lapor-laporin, main salah-salahan. Kita salah dikit dilaporin. Cuman gara-gara nggak dukung presiden. Kan hak orang mau dukung nggak dukung, yang penting taat. Hak orang dukung nggak dukung, yang penting nggak berontak. Hak orang dukung nggak dukung, yang penting atiullah wa atiur rasul wa ulil amri masih kita pegang. Selama kita taat Allah Rasul dan kita tidak melawan, tidak membangkang, tetap taat, tetap hormat, tetap menjaga kehormatan presiden dan wakil presiden serta seluruh jajarannya, harusnya nggak salah dong. Masa mesti mendukung, masa mesti muji-muji? Kita nggak mau muji, gitu loh. Emang karena banyak salahnya. Iya, ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda itu boleh, berbeda itu lumrah, berbeda itu wajar. Yang jadi nggak lumrah, jadi nggak wajar, begitu beda dianggap musuh, gitu loh. Nah ini bapak sama anak juga kayak begitu mestinya. Ada seorang bapak, satu anaknya bandel, narkoba, satu lagi anaknya taat, jadi imam di masjid. Bapak yang bijak harusnya lebih sayang kepada yang narkoba, dipeluk, dicium, dibimbing supaya dia nggak menjadi narkoba. Itu bapak yang bijak. Sementara yang jadi imam, alhamdulillah. Ini bapak yang tolol, yang jadi imam dikasih duit buat gebukin anaknya yang narkoba. Ini bapak brengsek namanya. Bapak yang nggak ngakuin anaknya. Ini contoh apabila terjadi. Kan nauzubillah seperti itu. Ya. Semua rakyat Indonesia, bapaknya adalah Presiden Jokowi. Mestinya Pak Jokowi sayang sama semua. Baik yang kritik maupun yang muji. Ya, baik yang mengkritik disayang mestinya. Habibana Habib Muhammad Rizik Shihab adalah orang yang selalu mengkritik. Habibana nggak ada niat untuk berontak, nggak ada niat. Itu 212 kurang apa coba? Apa yang beliau katakan? Serang, enggak. Bakar Jakarta, enggak. Yang beliau katakan adalah jangan sampai rumput keinjak. Jangan sampai umat Kristen, umat yang lain non-muslim itu keganggu. Jangan sampai ada, Masya Allah, kucing aja nggak boleh ketendang. Apa artinya ini? Karena kita ingin damai, kita ingin dialog. Tapi lihatlah sambutannya.
boro-boro dialog, dipendem selama 4 tahun di penjara. Ini cuma contoh aja. Mudah-mudahan dalam proses penyadaran bagi semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa gue jadi ngomong politik ya? Maafin ya. Maafin. Hadirin dimulakan Allah, ketidakbersatunya bangsa Palestina membuat gampang banget Israel ngotak-ngotakin mereka. Membuat Israel nih narsum sudah hadir diingetin. Membuat Israel gampang menginjak mereka dan melepas satu persatu. Ini saya cerita sederhana ya, yang mungkin jamaah taunya Palestina, Yerusalem. Kota Hebron itu udah kota mati. Al-Fakir yang sejak tahun 2005 udah kesana, tahu banget awalnya rame. 2005, 2006, 2007 tiap tahun kesana, lama-lama sepi. Sampai 2010 lama-lama sepi dan kosong. 2018 terakhir Al-Fakir kesana sebelum Covid, benar-benar udah seperti kota hantu. Apa yang terjadi yang demikian coba? Ngenes hati kita saudara, sangat ngenes. Mereka tidak bisa bersatu, akhirnya nah, wallahu a'lam bishawab. Sekarang insya Allah dalam proses bersatu, harus membuangkan ego-ego mereka. Pada waktu itu ada yang pro dengan Yasir Arafat, ada yang kontra dengan Yasir Arafat. Ada yang maunya dialog, ada yang maunya nyerang intifada. Wallahu a'lam. Ketika saya bertanya sama teman-teman saya yang berada di Palestina, kamu ikut siapa? Mereka menjawab, saya ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan yang golongan tengah seperti inilah semuanya akan beralih kepada yang tengah, ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dihina, apabila diinjak, apabila diintimidasi, nggak ada lagi kata-kata dialog. Yang ada adalah lawan, karena Allah beserta kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lanjut lagi ceritanya. Apa yang terjadi setelah Nabi Allah Ishak alaihissalam? Tentu Nabi Allah Yakub. Saya nggak cerita banyak soal Nabi Yakub, karena soal Nabi Yakub teman-teman semua udah paham dan tahu. Ada anak 12 orang, yang diantaranya Yusuf dan Benyamin, yang sangat populer dan sangat lengkap ceritanya, sampai Allah menyampaikan ahsanul qasas, sebaik-baik cerita. Sebaik-baik cerita itu cerita Yusuf. Dan kata Rasulullah, sesempurna-sempurna Nabi adalah Yusuf. Udah tampan, keren, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi, encangnya juga Nabi. Yusuf alaihissalatu wassalam, ayahnya seorang Nabi, yaitu Yakub. Kakeknya seorang Nabi, yaitu Ishak. Buyutnya seorang Nabi, yaitu Ibrahim. Pamannya seorang Nabi, Ismail, paman dari kakek gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Yusuf adalah sempurnanya seorang Nabi. Dan juga dengan demikian, saudara, bapak, ibu sekalian sudah tahu ceritanya bahwa Yusuf alaihissalatu wassalam, mobil, udah, mobil depan. Itu balik nih. Ya. Siap-siap. Nah, saudara, Yusuf lengkap Allah sampaikan dalam Al-Quran dengan detail bahwa beliau lebih disayang. Nah, ini mustahil ya Nabi Yakub pilih kasih kepada anak-anaknya, mustahil. Yang nggak paham itu kita. Saya ceritain kenapa Nabi Yakub lebih dekat kepada Yusuf Benyamin daripada sama Ruben, Simon dan semuanya. Begini. Pertama, Nabi Yakub itu menikah dengan Liah, punya anak 6, Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Isakar dan Zebulun, 6. Lalu kemudian menikah lagi dengan Bilha, punya anak 2, dan Naftali. Menikah lagi dengan Zilfah, punya anak 2, ya, dan Naftali. Nah, Ruben, Simon, Levi, Isakar, Zebulun, Gad dan Aher. Kemudian punya anak lagi, terakhir nikah lagi setelah Bilha, Zilfah, terakhir Rachel, punya anak Yusuf, Benyamin. Setelah melahirkan Benyamin, Rachel itu meninggal. Sementara 3 istrinya masing-masing bawa anak, kecuali Yusuf dan Benyamin. Kalau kata orang Betawi nggak ada biangnya, gitu, nggak ada biangnya. Kalau yang itu kan ada biangnya, ya, yang Ruben sampai 6 doang, biangnya tuh Liah. Zilfah dan punya biang tuh Gad dan Aher. Zilfah punya biang tuh dan Naftali. Sementara Yusuf dan Benyamin nggak ada, meninggal. Wajar dong, dia lebih dekat sama 2 anak ini, gitu loh. Karena yang lain kan ada emaknya gitu ya. Kalau kata Betawi ada biangnya. Ini nggak ada biangnya nih, nggak ada emaknya nih maksudnya. Maka
Dengan demikian lebih dekatlah Nabi Allah Yakub kepada dua anak ini, yaitu Yusuf dan Benyamin. Ini membuat iri saudara-saudaranya yang lain. Apa-apa Yusuf Benyamin, apa-apa Yusuf Benyamin. Benyamin adalah tongkatnya Nabi Yakub. Kemana-mana Benyamin yang antar. Jadi diingiriin. Apa-apa Yusuf, apa-apa Yusuf, dan seterusnya dan seterusnya. Maka supaya dia ayahnya fokus kepada yang lain juga, maka dibuanglah Yusuf. Nggak dibunuh, tapi dibuang, gitu ya. Nggak dibunuh, tapi dibuang. Dan mimpinya Nabi Yusuf sebelumnya, dia mimpikan saudaranya itu ada 11 bintang yang sujud padanya, gitu kan ya, sujud padanya. Indah banget kan, Islam mengajarkan kan, biar gimana juga abang. Makanya mimpinya bintang yang sujud, yaitu bintang yang tinggi, yang indah, yang dihormati. Jadi biar gimana, adek suruh kudu hormati abang gitu loh. Bisa aja mimpinya 11 kecoa, gitu kan, atau 11 apalah begitu. Tapi ini bintang gitu loh. Maknanya nggak boleh menyepelekan ya. Biar gimana juga keluarga. Lagi pula mereka tetap muslim, cuma dengki. Muslim cuma dengki. Dari mana saya bilang mereka muslim? Ada dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-133. Ketika Nabi Yakub mau wafat, Nabi Yakub bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kau sembah setelah aku meninggal? Na'budu ilahaka, kata mereka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaina, Tuhannya bapak-bapak kami, Tuhan wa ilaha Ibrahim, Ismail, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhan Musa, wa ilahan wahid, Tuhan yang satu, wa nahnu ni minal muslimin, kami semua orang Islam ayah, begitulah kurang lebih lah, begitu. Jadi mereka tetap muslim, hanya dengki kepada Nabi Yusuf karena Nabi Yakub begitu mencintai Nabi Yusuf. Wajar, karena nggak ada emaknya yang rawat Nabi Yakub. Nah, hadirin yang dimulakan Allah, kisah berikutnya antum persis sudah tahu, persis sudah paham bahwa kejadian berikutnya Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam kemudian dibuang, kemudian Allah selamatkan sampai ke Mesir, dan kemudian di Mesir menjadi bendaharawan setelah masuk penjara. Begitu ya. Masuk penjara dulu baru kemudian menjadi bendaharawan. Hadirin yang dimulakan Allah, ini ada WhatsApp yang harus saya tunjukkan. Narasumber sudah hadir, kata panitia. Narasumber sudah hadir. Jadi mereka menanti saya. Saya minta maaf tuh. Oh, masya Allah, lapor Jenderal Imam Safaat dan Jenderal Slamet sudah hadir, masya Allah. Baik, insya Allah kita sambung lagi. Saya mohon dimengerti. Sekarang mau ngebut, doain biar sampai sana tetap selamat, utuh, ketemu dengan mereka dan bisa memberikan wacana yang baik untuk bangsa Indonesia, yaitu bersatunya umat Islam dan TNI. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf sekali lagi, kita ketemu lagi bulan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.